Di video kali ini saya akan bahas jalur oli untuk motor Suzuki Satria Avios secara lengkap dan detail. Oke teman-teman, langsung saja kita ke topiknya. Nah, pertama-tama di bagian sini ini adalah karter oli ya, karter oli mesin. Nah, jadi tingginya segini ya teman-teman untuk oli 1 liter. Nah, ini kelihatan ya, ini masih putih, ini agak kusam ya. Nah, ini tampungan 1 liter itu seperti ini ya, tingginya segini nih. Nah, kemudian di bawah sini ada lubang ya. Nah, ada lubang terus masuk ke sini teman-teman, ke sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini ada filter. Filter ini adalah filter untuk menyaring kotoran ya, sebelum masuk ke jalur pompa oli. Nah, kemudian masuk ke sini ya teman-teman. Nanti oli kan penuh segini ya, olinya penuh segini, kemudian nanti masuk ke lubang sini nih, disedot oleh pompa oli nih, kemudian akan terhubung. Nah, terhubung ke sini ya. Kemudian kita langsung ke bagian bak kopling. Nanti dia akan terhubung ke sini teman-teman. Nah, terhubung ke sini langsung ke pompa oli. Nah, ini adalah pompa oli. Jadi fungsi pompa oli itu untuk mensirkulasikan oli ya. Untuk mensirkulasikan oli. Nah, setelah pompa oli berputar, pompa oli itu diputar oleh kruk as ya. Setelah berputar maka dia akan mengeluarkan oli ya, yang hasil sedotannya akan dikeluarkan lewat jalur sini. Kemudian akan melalui oil cooling ya, oil cooling nih. Nah, masuk dari selang ini, kemudian masuk ke atas ya, naik, kemudian didinginkan oleh angin, turun lagi, turun, kemudian nanti akan masuk ke jalur yang ini. Nah, masuk jalur ini, kemudian akan keluar ke bagian bak kopling sini ya. Nah, keluar dari sini nanti akan tertampung di sini, kemudian nanti langsung ke bagian tutup kopling. Nah, tertampung di sini ya. Nanti dia akan masuk. Dia akan masuk ke sini nih. Nah, masuk ke sini dulu. Masuk ke sini, kemudian disaring lagi oleh saringan filter oli yang ini untuk ke head ya, ke head, ke rasio dan ke jet oil ya, oil jet. Nah, disaring kemudian dikeluarkan. Nah, nanti akan keluar ke sini, nanti diteruskan ke sini. Masuk dari sini, keluar dari sini. Kemudian setelah keluar dari sini nanti akan naik ke sini ya. Nih. Naik ke sini nih. Nah, masuk ke sini, kemudian ke sini, kemudian ada yang ke atas ya, ke atas ke sini nih. Jadi beberapa cabang ya, beberapa cabang, tapi untuk masuknya dari sini ya, teman-teman. Masuk ke sini, masuk ke atas. Ini yang ke bagian kruk as ya. Kemudian ini yang ke bagian head ataupun gigi rasio ataupun oil jet. Nah, langsung masuk lagi ke bagian sini. Nah, sini ya. Nah, ke sini nanti yang ke atas itu akan ke sini teman-teman. Akan masuk ke sini ya. Kemudian naik ke head. Nah, sebelum naik ke head dia akan bercabang lagi ke gigi rasio. Nah, ke gigi rasio ini jalurnya. Nah, ini ke gigi rasio, kemudian masuk. Kemudian masuk lagi ke sini ya, jalurnya ini. Pindah lagi ke bak kopling bagian kanan. Nah, diteruskan lagi ke sini. Nih, diteruskan ke sini. Kemudian ini baut nih, baut untuk mengecek oli apakah nyampe sini atau enggak. Nanti bisa kita buka. Kemudian dari sini turun ke bawah, nanti masuk ke bearing sekunder gigi rasio, kemudian masuk lagi nih di sini olinya, turun ke bawah, terus ke samping ke bearing gigi primer ya. Nah, bisa kita lihat sendiri. Nah, nanti ini akan terlumasi oleh oli suplaian pompa oli ya, bukan dari bawah sini tapi dari suplai pompa oli. Kedua bearing ini akan dilumasi oleh suplai pompa oli. Nah, setelah dari sini langsung masuk ke gigi rasio. Nah, ini gigi rasio primer. Nah, di sini ada lubang tuh. Nah, masuk ke as primer, kemudian di sini kan ada lubang-lubang lagi nih, ada lubang. Nah, ini untuk melumasi bos rumah kopling ya. Kemudian ini ada lubang lagi, ini untuk melumasi kampas kopling ya teman-teman. Kampas kopling dilumasi oleh suplaian jalur pompa oli. Nah, ini untuk gigi primer. Kemudian untuk gigi sekundernya sama ya,
nanti masuk ke sini olinya nih. Masuk ke sini, kemudian kita melumasi di bagian ini ya, di bagian daleman gigi rasio ini supaya pergeserannya lebih lancar. Dan di sini pun buntu. Karena untuk ke sebelah kanan itu nggak ada bagian pelumasan lagi. Nah, jadi perlu kita ketahui untuk gigi rasio, bearing rasio itu dilumasi oli oleh suplai dari pompa oli, dan kampas kopling pun sama ya. Pelumasannya disuplai oleh jalur pompa oli. Nah, kemudian kita kembali lagi ya teman-teman ke sebelah kanan. Nah, kita ke sebelah kanan lagi nih. Nah, kita langsung ke bagian head ya, karena ini udah jelas ada yang ke gigi rasio ya. Jalurnya udah saya jelaskan. Kemudian yang ke area head. Nah, di sini perlu kita ketahui untuk setir review ini ada oil jet ya. Ini untuk menyemprotkan oli ke bawah piston ya, ke bagian piston ini. Nah, jadi sebelum naik ke head itu dicabangkan lagi ya. Ada yang ke oil jet, ada yang ke gigi rasio, ke kopling, kemudian ada yang ke head. Nah, untuk bagian yang ke head nanti melalui jalur selang ini ya. Melalui jalur selang ini kemudian nanti masuk di sebelah sini. Masuk ke sini ya. Nah, ini baut untuk mengecek apakah oli sudah naik atau enggak ke daerah head ya, apakah ada pelumasan atau tidak. Nah, kita bisa buka baut ini ya. Kemudian masuk lagi ke sini ya. Masuk ke sini, keluar ke sini nih. Nah, ini adalah keluaran dari bawah ya. Ini dan ini adalah keluaran dari bawah. Kemudian nanti akan melumasi noken as ya ataupun camshaft. Nah, kemudian akan masuk nanti ke sini teman-teman. Ke lubang ini ya. Pas di sini nanti akan masuk ke sini. Nah, akan melumasi di bagian sini, kemudian juga akan melumasi di bagian sini. Jadi pelumasan ini nanti akan masuk dari jalur sini ya, di situ. Nah, kemudian akan turun lagi ke bawah, turun ke bawah ya. Olinya yang hasil dari naik ke sini kemudian bersirkulasi di sini turun lagi ke bawah. Nah, di sini akan turun ke sini. Nah, ini juga berfungsi untuk pendinginan, turun ke sini. Kemudian turunnya ke blok piston di sini juga ya. Nah, ini juga untuk pendinginan. Kemudian turun ke sini, ke bawah ya. Nah, ini ada lubang untuk turunnya oli. Kemudian turun ke sini. Nah, nanti turun ke lubang sini dan turun lagi ke bagian sini. Nah, ke bagian sini. Turun lagi ke bawah, terus aja bersirkulasi seperti itu ya teman-teman. Nah, dan untuk di bagian tutupnya pun sama. Nah, ini untuk pelumasan jalur oli untuk di bagian noken as ya. Kemudian pelumasan di bagian krek as ataupun stang seher ya. Nah, nanti si oli bakalan masuk ke sini ya melalui lubang ini. Nah, ini lubang ini terhubung ke sini. Nah, dia akan melumasi stang seher. Nah, jadi makanya perhatikan sil ini ya, jangan sampai rusak. Apabila sil ini rusak, maka pompa oli itu akan jalurnya akan melemah ya, karena kalau bocor besar di sini maka oli tidak bakalan tercabang kemana-mana, nggak bisa full ya, nggak bisa full melumasi di bagian head, rasio, oil jet ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah ya jalur oli di motor Suzuki Satria FU. Singkat, padat, mudah-mudahan bisa kita pahami. Nah, jadi kesimpulan di video ini kita mengenali jalur oli. Apabila ada salah satu jalur oli yang tersumbat, akan menyebabkan komponen ataupun part cepat rusak dan aus karena tidak ada suplai oli ya yang bisa melumasi gesekan tersebut. Entah itu di bagian head, gigi rasio ataupun stang piston ya. Nah, jadi perhatikan ketika kita turun mesin, kita harus perhatikan untuk jalur-jalur olinya ya, supaya tidak terjadi penyumbatan. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan di video ini sedikit bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.